Halo teman-teman, terima kasih telah berkunjung di Kertas Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Belko Experiment. Film ini rilis di Amerika pada tahun 2016 dan bergenre horror thriller. The Belko Experiment bercerita tentang para pegawai kantor yang dikurung dalam sebuah gedung dan ditugaskan untuk saling membunuh. Tak usah berlama-lama lagi, Kertas Film menceritakan The Belko Experiment. Film dimulai dengan menampilkan seorang perempuan bernama Denny yang sedang diwawancara oleh atasannya. Ia diwawancara karena itu adalah hari pertama Denny masuk ke dalam perusahaan Belko. Denny diberi beberapa fasilitas, salah satunya adalah asuransi kesehatan berupa pelacak yang ditanam di belakang kepalanya. Hal tersebut dilakukan agar polisi bisa mengetahui keberadaan Denny jika sewaktu-waktu ia diculik. Di ruang lain, Mike dan Leandra sibuk membicarakan rencana pernikahan mereka. Setelah itu, Mike menelpon satpam yang bernama Evan. Ia menelpon karena mencurigai seseorang yang membawa senjata di luar kantornya. Belum selesai menelpon, tiba-tiba semua dikejutkan dengan suara seseorang. Mereka tidak mengenali suara tersebut dan tidak tahu dari mana suara itu berasal. Jadi sebut saja suara itu dari Mr. X. Mr. X mengatakan bahwa saat ini di dalam gedung terdapat 80 orang pegawai. Dan dalam 8 jam ke depan, sebagian pegawai akan mati. Mereka akan diberi kesempatan hidup jika dapat mengikuti perintah dari Mr. X. Perintahnya adalah membunuh 2 rekan kerja dalam waktu 30 menit. Jika tidak dipenuhi, maka mereka akan mendapatkan akibatnya. Dengan begitu, sebagian pegawai mulai merasa panik dan sebagian lainnya menganggap bahwa itu hanyalah lelucon belaka. Namun, kepanikan semakin berasa ketika AC dan telepon genggam tak dapat berfungsi dengan semestinya. Salah satu pegawai mulai curiga dan hendak kabur melalui pintu depan. Tapi tiba-tiba semua pintu di seluruh gedung tertutup oleh besi. Dengan begitu, semua pegawai dievakuasi ke lantai bawah. Norris, sebagai COO, berusaha untuk menenangkan para pekerjanya. Pekerja bagian listrik mencoba untuk mengebor las besi penutup tersebut. Tapi besi itu terlalu kuat, bahkan sama sekali tak terasa panas. Sementara itu, Kate dan teman-temannya sedang berada di atas gedung untuk mencoba meminta pertolongan. Tapi suasana mendadak kacau setelah beberapa dari mereka tiba-tiba tewas karena ledakan di kepala. Nampaknya Mr. X benar-benar menunjukkan keseriusannya dalam permainan ini. Norris dan Mike mencoba mengecek beberapa mayat, dan mereka baru sadar bahwa tewasnya para pekerja diakibatkan oleh meledaknya pelacak yang ditanam di belakang kepala sebagai asuransi kesehatan. Setelah mengetahui hal tersebut, Mike menjadi sangat panik. Ia mencoba mengeluarkan pelacak di kepalanya menggunakan cutter. Mike mengiris kepalanya sendiri sehingga membuat darahnya mengalir deras. Perbuatan Mike tersebut digagalkan oleh suara Mr. X. Perlu diketahui bahwa semua gerak-gerik seluruh pegawai dapat dilihat oleh Mr. X melalui CCTV yang tersembunyi. Mr. X mengancam Mike jika Mike meneruskan perbuatannya, maka pelacak di kepala Mike akan diledakkan sekarang juga. Dengan begitu, Mike tak berani meneruskan perbuatannya. Luka sobek di kepalanya segera dijahit oleh rekan kerjanya. Diam-diam, Norris memiliki rencana jahat. Ia meminta kunci gudang senjata kepada Evan. Namun, Evan dengan tegas menolak permintaan Norris. Sementara itu, Mr. X kembali berbicara. Ia mengatakan bahwa semua permainan ini nyata dan bukan candaan belaka. Mr. X kembali memberikan misi. Ia akan memberikan kesempatan hidup dengan syarat jika dalam 2 jam ke depan harus ada 30 pekerja yang terbunuh. Jika tidak, maka Mr. X akan meledakkan semua pelacak yang tertanam di seluruh kepala para pekerja.
Dengan begitu semua menjadi sangat panik. Saling bunuh-membunuh pun dimulai. Lonnie dengan panik memukul rekan kerjanya menggunakan kunci pipa hingga akhirnya tewas. Ternyata kejadian itu dilihat oleh Denny. Lonnie pun bergegas menangkap Denny dan berniat membunuhnya. Denny melakukan perlawanan dengan menendang Lonnie. Lonnie terhempas ke tembok dan terlihat besi tembok telah menancap di lehernya. Denny yang tak sengaja melakukan pembunuhan itu segera lari dan bersembunyi. Sementara itu, para pekerja yang masih selamat mencoba berpikir jernih dan berdiskusi untuk memecahkan permainan tersebut. Leandra memberikan saran untuk membuat spanduk permintaan tolong dan membentangkannya di atas gedung, yang bertujuan agar orang-orang di sekitar gedung dapat melihatnya lalu memberi pertolongan. Norris dengan niat liciknya mulai mempengaruhi teman-temannya untuk membobol gudang senjata. Dengan begitu, Norris dapat memiliki senjata dan membunuh pekerja lain dengan mudah. Ia pun mulai membobol gudang senjata dengan borlas. Tapi nampaknya hal tersebut diketahui oleh Evan, Mike, dan Leandra. Evan dengan pistolnya langsung menembak selang las agar aksi mereka gagal. Di situ Norris nampak marah. Evan, Mike, dan Leandra naik ke atap gedung dan membentangkan spanduk yang mereka buat. Sayangnya para penjaga gedung yang ternyata adalah anak buah Mr. X mengetahui tindakan tersebut lalu menembakinya. Sial, tangan Kate tertembak. Semua panik lalu kembali masuk ke dalam gedung. Saat menuruni tangga, Evan dihadang oleh Norris dan pengikutnya. Norris meminta kunci pintu gudang senjata secara paksa. Dengan kesal, Evan melempar kunci tersebut ke lantai bawah. Hal tersebut membuat Wendell sebagai pengikut Norris kesal dan akhirnya ia menusuk Evan hingga tewas. Dengan menggunakan kunci, Norris berhasil membuka gudang dan mengambil beberapa senjata. Ia membagikan senjata-senjata tersebut kepada pengikutnya. Lalu Norris mengumpulkan seluruh pegawai di lantai bawah. Ia mengelompokkan para pegawai sesuai umur. Semua tunduk dan patuh terhadap Norris. Tak ada yang berani membantahnya karena Norris dan pengikutnya sudah memiliki senjata. Kelompok tua dieksekusi Norris dengan cara ditembak. Tiba waktunya untuk giliran Mike dieksekusi. Namun, Denny menggagalkan eksekusi tersebut dengan cara mematikan lampu. Dengan begitu, seluruh pegawai kabur untuk menyelamatkan diri. Terjadi aksi kejar-kejaran dan saling bunuh-membunuh. Keributan itu mendadak berhenti setelah Mr. X kembali berbicara bahwa waktu sudah habis. Target 30 orang yang harus dibunuh belum terpenuhi. Maka Mr. X akan mengeliminasi 30 orang pegawai dengan meledakkan pelacak. Eksekusi dimulai. Satu persatu pegawai mulai tewas dengan mengenaskan. Hanya tersisa beberapa orang untuk melanjutkan permainan. Mr. X kembali berbicara bahwa saat ini sudah memasuki tahap akhir permainan. Dan peraturannya adalah siapa yang paling banyak membunuh, maka akan dibiarkan hidup. Dan permainan pun dimulai. Pengikut Norris menjadi brutal. Siapapun yang ditemuinya akan langsung dibunuh. Denny dan teman laki-lakinya bersembunyi di atas lift untuk menghindari Norris. Norris yang haus akan darah menaiki lift untuk mencari mangsa. Dengan begitu, lift menjadi bergerak dan membuat laki-laki itu terhimpit hingga tewas. Beruntung Denny masih selamat karena loncat ke terowongan di tepi lift. Di lantai bawah, Leandra memergoki temannya yang sedang mengambil beberapa pelacak yang belum meledak. Ia mengambil pelacak itu dari mayat-mayat yang tertembak. Leandra meminta pelacak-pelacak itu kemudian memanggil Mike melalui speaker agar turun ke lantai bawah dan berjuang untuk bertahan hidup bersama. Di tengah mencari Mike, Leandra bertemu dengan Wendell yang sedang membunuh temannya. Karena merasa terancam, Leandra menembak Wendell dengan pistol. Aksi tembak-tembakan pun terjadi. Sayangnya kedua teman Leandra harus tewas tertembak oleh Wendell. Sedangkan Leandra berhasil membunuh Wendell menggunakan kapak. Setelah itu, Leandra berhasil bertemu dengan Mike di lantai bawah.
Leandra memberikan beberapa pelacak kepada Mike. Tiba-tiba ada seorang pegawai yang melemparkan bom molotov. Tak hanya itu, Norris pun muncul dan menembaki mereka. Mike dan Leandra terus berlari untuk menyelamatkan diri. Pelempar bom itu tertembak oleh Norris. Setelah bersembunyi, Mike baru menyadari bahwa Leandra telah tertembak tepat di jantung hingga akhirnya tewas. Hal tersebut membuat Mike sangat marah. Danny yang baru turun dari lift pun tak selamat karena ditembak oleh Norris. Kini di dalam gedung hanya tersisa 2 orang, yaitu Mike dan Norris. Dengan tangan kosong, Mike dapat menyergap Norris. Mereka berkelahi hingga akhirnya Mike dapat melumpuhkan Norris. Mike membunuh Norris menggunakan tempat solasi yang dipukulkan ke bagian kepala. Dengan begitu, maka Mike lah satu-satunya orang yang berhasil bertahan hidup. Tiba-tiba besi penutup pintu dan jendela terbuka. Mike dituntun keluar gedung oleh pria bersenjata. Dan Mike dipertemukan oleh Mr. X. Sontak, Mike sangat marah kepada Mr. X dan menanyakan mengapa ia harus membuat permainan ini. Mr. X pun menjawab bahwa ia adalah bagian dari organisasi internasional. Mereka ditugaskan untuk mempelajari pikiran dan sikap manusia. Mr. X pun menanyakan di mana pelacak yang sempat Mike ambil. Ternyata diam-diam Mike telah menaruh pelacak tersebut ke tubuh Mr. X dan anak buahnya. Mike melihat panel-panel untuk meledakkan pelacak. Dengan cepat, Mike langsung meledakkan seluruh pelacak kecuali miliknya dengan menekan panel tersebut. Mr. X dan para anak buahnya pun langsung tewas seketika. Dan di akhir film ditampilkan monitor yang berisi orang-orang yang selamat dari permainan tersebut. Ternyata permainan itu sedang dilakukan di seluruh penjuru dunia. Dan film pun selesai.